Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang sedang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Kita sudah membahas ayat 1 dan 2. Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya malam hari dan siang hari. Kalau Allah bersumpah menyebut makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk yang disebut Allah itu sangat penting untuk kehidupan kita. Bahkan seringkali tanpa adanya kehadiran makhluk itu, kita manusia tidak akan bisa hidup. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada pergantian siang dan malam. Dan Allah menyebut ini, bersumpah dengan menyebut ini, tentu ada isi sumpah. Isi sumpah itu apa? Di surat ini, isi sumpahnya itu ada di ayat keempat. Insya Allah pagi ini kita baru membahas ayat ketiga, dan ayat keempat kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Tapi saya ingin menyebutkan secara sepintas bahwa setelah Allah bersumpah dengan menyebut malam dan siang hari, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu membuat segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kita buat zaujain. Zaujain itu dari kata zauj. Zauj itu partner dalam satu pasangan. Ya, kalau kita bilang pasangan, couple, itu dua. Kita mengenal pasangan itu laki dan perempuan. Allah memulai dengan malam dan siang. Kenapa kok bisa terjadi couple atau pasangan? Karena Allah menciptakan alam raya ini dari nol, dari tidak ada. Kita menyebut tidak ada, tetapi menurut Allah ada. Nol. Nol itu ketika dibelah, maka bisa menjadi dua, yaitu plus dan minus. Karena nol itu dibelah menjadi plus dan minus, maka semua makhluk ini terdiri dari pasangan. Dalam hal ini dimulai dengan plus dan minus. Plus dan minus ini biasanya kita mengenal berlaku surut mundur. Ya. Kalau ada plus 5 digabung dengan minus 5, maka menjadi 0. Kenapa kita tidak mencoba merunut ke depan? Sebelum menjadi plus 5 dan minus 5, itu kan asalnya 0. Dari 0 dibelah menjadi plus 5 dan minus 5. Ketika digabung lagi menjadi 0 lagi.
Jadi alam raya ini dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Nah, tekanan saya di sini adalah bahwa karena itu dibelah, maka semua makhluk itu terdiri dari pasangan-pasangan. Karena dari satu dibelah menjadi dua, masing-masing dari dua itu dibelah lagi menjadi dua, menjadi dua, menjadi dua. Konsekuensi lain adalah bahwa jumlah plus dan minus akan selalu sama. Karena apa? Mereka berpasangan. Dan kalau mereka berpasangan, mesti ada daya tarik-menarik. Karena mereka asalnya satu, terbelah menjadi dua, maka ada tarik-menarik untuk bergabung. Nah, di ayat ketiga ini Allah memberi contoh, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, pasangan ini contohnya adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu asalnya satu, maka mereka selalu mempunyai kecenderungan untuk bergabung. Kecenderungan ini alamiah, maka kita tidak boleh bersendirian berdua laki perempuan yang bukan suami istri, karena di situ ada daya tarik. Kita harus hati-hati, harus membatasi diri. Kalau mau bertemu dengan wanita yang bukan istri sendiri atau mahram, maka harus ditemani oleh yang lain supaya ada pengawasan. Ya, jadi ini adalah konsekuensi dari pembelahan. Konsekuensi yang lain adalah bahwa karena jumlahnya sama antara yang satu dengan yang lain, maka Allah menciptakan alam raya ini seimbang. Seimbang ini diterapkan oleh Allah di apa saja, baik yang konkret maupun yang menurut kita abstrak, baik yang material maupun yang bukan material. Maka kalau kita ingin hidup ini nyaman, kita mesti menjaga keseimbangan tadi. Ya, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Keseimbangan antara yang kita makan dan yang kita keluarkan. Ya. Jadi ada keseimbangan karena kita makan itu memasukkan energi, mengeluarkan itu dengan bekerja dan sebagainya mengeluarkan energi, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh kita buat seimbang dengan kalori yang keluar. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi penyakit. Nah, saya ingin kembali ke sini, Allah setelah menyebut malam dan siang, Allah menyebut laki dan perempuan. Tapi sebentar, saya ingin sedikit menyinggung masalah bahasa. Mungkin ada yang bertanya, wa ma khalaqa, kok tidak diartikan dan apa khalaqa yang Allah ciptakan, adzakara laki-laki, wal unsa dan perempuan. Kok kita terjemahkan dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan? Karena begini, di dua ayat pertama itu kan Allah menyebutnya walaili dan wan nahari. Wawu ini adalah wawu qasam, wawu sumpah. Wawu qasam itu diikuti dengan benda. Dalam hal ini malam dan siang, al-lail dan an-nahar. Wawu di berikut ini, wawu ataf. Maka kita artikan dan. Tapi, karena itu menunjukkan dan, maka berikutnya adalah diatafkan, dikaitkan dengan yang di depan. Ma khalaqal dzakar wal untha, itu adalah benda yang diseimbangkan dengan al-lail dan an-nahar. Dan kalau ada kata yang sudah disebut di depan, maka di penyebutan berikutnya bisa dibuang. Seperti kita dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia kata dan, itu seringkali dibuang.
Dan kata kerja yang sama juga dibuang. Misalnya, saya membeli buku, saya membeli pena. Kita gabungkan dengan dan. Saya membeli buku dan pena. Ya, membelinya itu kita buang. Di sini, wawu kosamnya dibuang, tidak disebut. Maka ketika terjemahkan kita juga memakai demi. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan demi penciptaan. Kok bisa menjadi penciptaan? Begini, di kalimat ini itu kan jumlah jumlah dalam bahasa Arab itu artinya dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Kalimat adalah susunan yang terdiri dari subjek dan predikat. Dalam kasus ini, kalimat ini terdiri dari subjek berupa fa'il, ya berupa fa'il, yaitu Allah, dan maf'ul bih atau objek. Kemudian kalimat ini nilainya harus menjadi sama dengan al-lail. Ya. Al-lail itu benda, maka khalaqadz dzakar wal untha itu harus nilainya sama dengan benda tadi. Padahal ini suatu jumlah, suatu kalimat, maka kalimat itu dibendakan. Cara membendakan diberi ma masdariyah. Ma yang membuat kalimat berikutnya menjadi nilainya sama dengan isim masdar. Isim masdar itu kata benda. Oleh karena itu, wa ma khalaqadz dzakara wal untha artinya sama dengan wa khalqihi, ya, wa khalqihi, khalqi kata apa isim masdar, wa khalqihi dzakara wal untha. Nah, karena wa ma khalaqa namanya apa nilainya sama dengan wa khalqihi, maka kita menerjemahkan dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus kita itu diberi tahu oleh Allah bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan, di apapun itu berpasang-pasangan. Cuma pengetahuan kita tentang pasangan itu terbatas. Kita sering mengatakan namanya pasangan itu laki dan perempuan. Sehingga kalau ada pasangan kita nyebut lakinya mana, perempuannya mana. Obeng yang plus kita sebut laki. Yang minus kita sebut perempuan. Karena di konsep kita namanya pasangan itu ya laki perempuan. Tapi tidak harus begitu. Ada sampai ke abstrak. Ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk. Karena berpasangan, maka tidak mungkin Allah menciptakan surga tanpa neraka. Karena mesti harus ada pasangan. Nah, oleh karena itu, kita mesti hati-hati. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Pasangan-pasangan itu ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka. Kalau memang harus ada surga dan neraka, kita pilih mana? Kan rute menuju ke surga dan rute menuju ke neraka itu kan jelas. Karena jelas, maka kita bisa membuat perhitungan. Kalau aku meniti atau mengikuti rute yang ini, insya Allah pasti masuk surga. Tapi kalau aku mengikuti rute yang itu, terus ke sana, pasti masuk neraka. Kok saya bilang pasti? Iya, karena Allah itu ketika menciptakan itu, kalau berpasang-pasangan kan mesti dihitung oleh Allah. Dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya. Semua dihitung. Ya, wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul dihitung. Nah, kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti dihitung, kita jangan sembrono, jangan ceroboh. Ketika kita berperilaku, mesti kita hitung. Kita makan, jangan mentang-mentang enak. Terus kita makan itu terus, makan itu lagi, makan itu lagi. Tahu-tahu kolesterolnya tinggi. Jangan mentang-mentang enak, makan jeroan terus-terusan, ya paru itu ya teman-teman kita suka sekali. Dari tahu-tahu
asam urat tinggi. Kita nggak pernah ngitung, Allah ngitung. Ya. Jadi Allah menghitung, kitanya lengah. Lebih abstrak lagi, perilaku kita. Ada kalanya perilaku baik, dan ada kalanya perilaku buruk. Itu semua dihitung oleh Allah. Nanti tahu-tahu, loh, lah kok ternyata perilakuku yang jahat itu banyak. Kok ternyata aku harus masuk neraka. Terus ditujukan buktinya oleh malaikat, nih, lihat nih perilakumu. Iya ya, iya ya, tapi kan, iya ya, tapi kan. Oh, itu jadi kita orang-orang jahat itu mengakui, tapi ngeles. Ya. Jadi yunabaul insanu bima qaddamat wa akharat. Setiap orang itu akan ditunjukin apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Terus mereka tuh mengetahui itu meskipun mereka itu mengajukan ma'adzir. Ma'adzir itu excuses. Jadi Tuhan, saya kan dulu terpaksa karena saya mengikuti koalisi A. Di koalisi A itu kebijakannya begini, begini, begini. Saya tidak bisa menentang keputusan koalisi. Ya salahmu sendiri. Nah, posisiku kan lemah Tuhan. Nah, salahmu sendiri. Begitu. Jadi oleh karena itu kita ketika memutuskan sesuatu hati-hati. Hati-hati jangan asal mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu marah begitu, udah putusan ambil. Hati-hati mengambil keputusan jangan ketika emosi. Karena Allah itu akan selalu menghitung perilaku kita. Perilaku kita itu apakah banyak yang mengikuti rute menuju ke surga atau rute menuju ke neraka. Nah, itu semua hitungan-hitungan itu akan di expose, ya, di disclose, dikemukakan di hadapan kita. Nih lihat nih. Karena hitungan-hitungan itu ditunjukkan, maka hari itu disebut yaumul hisab. Pada hari perhitungan. Sebenarnya proses perhitungannya bukan saat itu. Saat itu kita hanya ditunjukin hasil hitungan. Nih, jumlahnya kamu melakukan kejahatan sekian, kamu melakukan kebaikan sekian. Maka kamu layak masuk neraka, kamu layak masuk surga. Hasilnya yang kita ketahui. Tapi hitung-hitungannya prosesnya itu sekarang. Oleh karena itu kita mesti menghitung-hitung. Nah, kalau menghitung-hitung sekarang itu misalnya begini, kita diberi waktu oleh Allah 1 hari 24 jam. Yang kemudian waktu itu kita artikan dalam kaitan dengan kita menyebutnya umur. Umurku 60 tahun, lebih 10 bulan, lebih 10 jam, misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya kita diberi waktu. Nah, waktu itu kesempatan. Waktu itu kesempatan, apakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti rute ke surga atau mengikuti rute ke neraka. Nanti akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya bahwa karena kita itu dibuat oleh Allah itu berpasang-pasangan, maka ada rute ke surga dan ada rute ke neraka, ada rute yang menghasilkan kehidupan yang nyaman, di dunia nyaman, di akhirat nyaman, ada yang tidak nyaman. Nah, ada yang di dunianya susah, di akhirat juga sengsara. Itu nanti disebutkan fasanu yassiruhu lil yusra dan fasanu yassiruhu lil usra. Tapi Allah memulai dengan pasangan-pasangan ya. Nanti akan disebut di ayat berikutnya, inna sa'yakum lasyatta. Perilakumu itu bermacam-macam. Tapi bermacam-macamnya itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Nah, kelompokkan menjadi dua. Jadi ada yang berperilaku baik, ada yang berlaku buruk. Tentu ketika dikelompokkan dua, nanti masing-masing kelompok itu ada uraian lebih lanjut. Nah, yang kita bisa kita bahas dengan berdasarkan ayat Al-Quran. Lalu,
Apakah Allah ketika menciptakan laki dan perempuan itu ada diskriminasi? Enggak. Eh, Sebentar, ini eh, ayat yang kita hadapi ini menunjukkan bahwa jumlah atau macam pasangan itu lebih banyak yang kita tidak ketahui daripada yang kita ketahui. Pengetahuan kita itu sangat terbatas. Ya, karena pengetahuan kita itu hanya yang pernah kita lihat, pernah kita dengar. Jumlah hal yang kita pernah lihat, pernah dengar, itu sangat terbatas. Lebih banyak hal yang kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Maka Allah ketika menggambarkan pasangan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan. Semua pasangan. Nah, pasangan itu ada di antara yang ada di pepohonan. Mimma tumbitul ardu. Dari benda-benda yang ditumbuhkan oleh bumi. Pohon-pohon. Pohon-pohon itu kan berpasangan. Pasangan pohon itu ada yang satu misalnya jantan, kita tahunya kan jantan dan betina. Yang satu jantan, yang satu betina. Nah itu lalu ada misalnya pembuahan. Nah ada pembuahan yang dari pohon satu ke pohon lain disebarkan oleh Allah melalui angin atau melalui binatang-binatang yang terbang kecil-kecil, lalu terjadi pembuahan. Tapi ada yang pasangannya itu dalam satu pohon itu sendiri. Ya. Oleh karena itu Allah juga menyebut pohon itu sebagai azwaj. Pohon tapi disebut oleh Allah azwaj, pasangan-pasangan. Wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang paling kita ketahui, pria dan wanita. Terus lebih banyak yang kita tidak ketahui. Wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini yang lebih banyak. Cuma kita ini seringkali suka mengerti sedikit aja udah sombong. Udah seolah-olah dia tuh paling pinter. Maka jangan pernah kita merasa paling pinter karena pengetahuan kita sangat terbatas. Dibatasi oleh kemampuan indera kita, dibatasi oleh waktu kita belajar, dan sebagainya. Kemudian, apakah ada eh, perlakuan yang berbeda? Tidak. Allah memperlakukan pria dan wanita sama. Misalnya ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian, ada yang laki, ada yang perempuan. Dan kami ciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bukan untuk bermusuhan. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini seringkali kita tuh salah paham. Kita itu lalu suka mengelompokkan diri dan mengidentifikasi diri kita sendiri ke dalam satu kelompok. Terus menganggap kelompok sendiri itulah yang baik, kelompok sendiri itulah yang benar, atau kelompok sendirilah yang mulia, kelompok lain itu sebaliknya. Nah, Allah memperingatkan tidak semuanya derajatnya sama, tapi perlu saling mengenal. Kok Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda? Iya, kita dibuat oleh Allah berbeda-beda supaya bisa saling menutupi, saling melengkapi. Karena tidak ada manusia yang dibuat sempurna, tidak ada. Kita jangan mengartikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan kita artikan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada kata sempurna di situ. Yang ada itu ahsani, yang paling bagus. Bagus itu tidak harus sempurna. Tidak sempurna ini supaya masing-masing mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Kelebihan seseorang bisa diberikan kepada yang kurang.
dan yang kurang bisa minta bantuan kepada yang lebih. Oleh karena itu, kita mesti saling mengenal supaya mengetahui apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan kita mengetahui orang lain apa kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengetahui itu kita bisa membuat kerjasama, ya, supaya kita kerjasama. Nah, Allah menilai itu bukan dari kelompok, dari suku, bangsa, dan sebagainya. Allah menilai dari perilaku. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang hidupnya paling berhati-hati. Kita dalam hidup harus berhati-hati, waspada. Karena apapun yang kita lakukan itu berimpact pasangan. Ya, apapun yang kita lakukan bisa berimpact baik, bisa berimpact buruk. Maka kita dianjurkan oleh Allah berhati-hati. Nah, berhati-hati itu yang sifatnya total, menyeluruh dalam hal perilaku disebut oleh Allah takwa. Takwa itu lebih artinya berhati-hati dengan menjaga diri. Ya, karena takwa berasal dari kata waqo, yaqi, wiqayah. Waqo artinya menjaga. Kalau saya mengatakan saya menjaga adik, saya melakukan penjagaan, objeknya adik. Tapi ketika ditambah dengan hamzah dan ta, iutaqa, yang kemudian menjadi ittaqa, itu menjadi intransitif. Kalau menjaga itu transitif, saya menjaga adik. Tapi kalau ditambah dengan menjadi ittaqa, menjadi intransitif malahan, artinya menjaga diri. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri. Nah, kalau kita menerjemahkan takwa itu menjaga diri, maka kita bisa menerjemahkan wattaqun nar. Bertakwalah kepada neraka. Bertakwa kepada neraka. Kalau kita artikan takwa itu takut, takut kepada neraka. Terus, oke, masih nyambung, kita menjauh dari neraka. Tapi kalau wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kalian terhadap hari saat kamu dihadapkan kembali kepada Allah. Bertakwa kepada suatu hari. Kalau diartikan takut, takut itu berarti menghindari. Apakah kita bisa menghindari hari kiamat? Tidak bisa. Maka yang dimaksud adalah menjaga diri, jangan sampai nanti ketika kita dibangkitkan kembali, kita masuk neraka. Ya, jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling kuasa. Ini kebanyakan orang menganggap bahwa yang mulia adalah yang paling kaya dan paling kuasa. Sehingga orang berlomba-lomba. Kalau kepengen kaya raya, caranya gimana? Harus menjadi pengusaha yang penguasa. Pengusaha. Dia berbisnis, tapi aturan bisnisnya dia yang bikin. Nah itu bisa kita lihat tuh. Karena mereka yang bikin peraturan, itu peraturan bukan dibuat yang menguntungkan diri sendiri. Ketika menjadi kepala PMI, maka botol-botol darah, botol-botol yang dibutuhkan oleh PMI harus beli dari perusahaannya dia. Misalnya begitu. Kalau penguasanya ini membuat mobil listrik disubsidi, misalnya begitu. Jadi kalau kepengen kaya, caranya rangkap jabatan sebagai penguasa dan pengusaha. Nah, ini karena apa? Orang seringkali menganggap yang mulia adalah orang yang berkuasa dan kaya raya. Bukan. Nilai kekayaan itu nilai kehormatan atau harga diri seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Ini bisa kita bahas lebih lanjut, misalnya kita ini akan mudah marah kalau kita mengukur harga diri bukan dengan takwa.
Kita mesti mengukur harga diri dengan ketakwaan. Kalau kita mengukur harga diri dengan ketakwaan, kita tidak akan mudah tersinggung. Itu lain kali kita bisa membahas itu insya Allah. Kemudian pahala juga tidak dikurangi jika yang pelakunya itu laki atau perempuan. Beda dengan kita. Kita seringkali memberi gaji laki-laki lebih besar daripada gaji perempuan. Itu diskriminatif. Allah tidak mendiskriminasi laki dan perempuan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Tuhan memperkenankan permohonan mereka dan berfirman, aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Amal kalian, perilaku kalian, perbuatan kalian, kerja kalian itu tidak akan sia-sia. Semua pasti dibalas. Pasti dibalas dengan setimpal. Baik min dzakarin au untha. Baik pelakunya itu laki maupun perempuan. Jadi tidak perlu ada rasa minder bagi wanita. Wanita juga bisa menjadi orang yang solihah. Orang sangat menghargai misalnya seorang wanita yang namanya Robi'ah Al-Adawiyah misalnya. Dia wanita yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dia mengabdi kepada Allah bukan karena surga, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi betul-betul karena mencintai Allah. Ba'dukum min ba'd, karena apa? Sebagian kalian itu adalah bagian dari yang lain. Kalian itu merupakan bagian dari yang lain gitu. Kemudian hak tinggal di surga itu juga sama antara laki dan perempuan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Siapa yang berperilaku baik, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal dia beriman kepada Allah, maka mereka semua akan masuk surga dan haknya tidak dikurangi sama sekali. Zalim itu bisa berarti menganiaya dengan cara mengurangi. Wala yudlamuna naqira. Amal perbuatanmu itu sama sekali tidak dikurangi. Baik itu min dzakarin au untha. Jadi Allah adil itu tidak ada diskriminasi. Cuma kadang-kadang Allah itu memberi penghargaan yang lebih kepada wanita karena peran wanita itu seringkali lebih besar. Seringkali peran wanita lebih besar. Dalam hal ini apa? Ibu. Ibu itu perannya lebih besar daripada bapak. Tapi seringkali bapak itu menyepelekan istrinya. Kalau dikatakan bapak dan ibu, kan berarti ibu itu adalah istri dari bapak. Tapi seringkali laki-laki itu menyepelekan istri. Dianggap orang belakang. Ya, konco winking itu orang belakang. Jadi, jadi dia tuh sekunder. Dan seringkali dianggap sebagai subordinate, bawahan. Hati-hati ya, Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang paling baik itu bisa diukur bagaimana perilaku laki-laki itu terhadap istrinya. Jadi kalau mau lihat seseorang laki-laki itu akhlaknya tinggi atau rendah, lihat aja cara dia memperlakukan istrinya. Kalau dia memperlakukan istrinya dengan baik, insya Allah dia orang baik. Rasulullah mengatakan, wa khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Kenapa begitu? Kok bisa menjadi benchmark? Ya? Benchmark itu ukuran. Ya, kalau mau lihat orang baik apa jelek, lihat aja dia memperlakukan istrinya gimana. Begini, saya tuh mencoba angan-angan kok Rasulullah menjadikan istri itu menjadi benchmark. Karena istri itu mempunyai peranan yang multifunction, punya fungsi yang bermacam-macam. Pada suatu saat istri itu menjadi pembantu rumah tangga, memasakkan kita, nyapu rumah. Suatu saat istri itu menjadi penghibur kita.
Ketika kita sedih, kita dihibur oleh istri. Ketika kita mempunyai dorongan nafsu, istri yang menampung. Tapi kadang-kadang atau seringkali istri itu menjadi penasehat kita. Kalau suami tiba-tiba duitnya banyak, istri tanya, dari mana ini? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Udah, kamu wanita, istri, gak usah tanya. Ini bukan orang baik, orang jahat. Jadi kadang-kadang istri itu berperan sebagai penasehat dan pengawas. Ya. Dan kadang-kadang istri itu menjadi um, apa namanya sih pembimbing. Ya. Suami yang asalnya tidak sholat, kemudian istri itu dengan sabar membimbingnya karena suami itu seringkali tidak mau digurui. Ya. Suami seringkali merasa superior, jadi tidak mau digurui oleh istri. Istri caranya, ayo kita pergi ke pengajian. Nah, tapi kalau bilang, ayo kita pergi ke pengajian, mungkin suami tersinggung. Dia bilang, Bang, antar dong. Ini ngajinya habis subuh. Ini aku butuh keamanan. Ayo antar dong. Nah, jadi bilangnya antar, bukan seolah-olah nyuruh, ayo kamu ngaji sama aku, bukan. Tapi minta diantar. Tapi kalau suaminya diajak nggak mau, nyetel Zoom aja pengajian, dikerasin di rumah, biar dengar dia. Nah ini istri yang baik itu, masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, karena istri itu mempunyai fungsi yang banyak, bukan hanya ganda, ya, multi function, maka istri bisa menjadi ukuran. Nah, ketika istri itu terhadap suami itu punya peran banyak, kepada anak lebih-lebih lagi, karena anak itu hidup matinya banyak sekali dipengaruhi perilaku ibunya. Bahkan anak itu nakal atau tidak banyak sekali dipengaruhi oleh ibunya. Kok begitu? Iya, ibu sangat mempengaruhi kesolehan anak. Bukankah Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Seringkali ini diartikan secara sempit. Surga itu di bawah tapak kaki ibu. Lalu terus anak harus hormat kepada orang tua. Bukan hanya hormat. Kewajiban anak hormat dan mengikuti anjuran ibu. Tapi ibu punya peran. Karena itu anak ini bisanya masuk surga kalau mengikuti tapak istri. Tapak itu kan kalau bahasa Inggris bisa diartikan step. Akdam itu kakinya. Tapi kaki itu kan bisa berarti langkahnya. Jadi anak itu akan masuk surga mengikuti langkah ibunya. Contohnya ada Nabi Nuh alaihi salam punya istri yang berkhianat. Karena istri berkhianat, dia diikuti oleh anaknya Kan'an untuk membangkang kepada bapaknya. Akhirnya istri dan anak itu ikut tenggelam ketika terjadi banjir. Maka tahta aqdamil ummahat jangan diartikan sepihak. Sepihak bahwa anak harus menghormati dan mengikuti ibu. Tapi satu sisi lain, ibu harus memberi contoh kepada anak. Dan perilaku orang tua sangat berpengaruh pada anak. Misalnya begini, punya anak pendiam. Kenapa kok pendiam? Coba aja dilihat perilaku bapak ibunya gimana. Kalau anak itu misalnya lagi ngomong, diam kamu, jangan banyak ngomong. Itu karena anak itu menjadi ketakutan. Lalu karena dia ketakutan, dia tidak pandai ngomong. Akhirnya menjadi pendiam. Jadi perilaku anak itu adalah cerminan dari perilaku orang tua. Nah, oleh karena itu peran bapak dan ibu itu lebih besar. Ibu, maka kita dianjurkan menghormati atau berbuat baik kepada ibu lebih daripada bapaknya. Sehingga ketika
Rasulullah ditanya oleh seseorang, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapa orang yang paling berhak menerima perlakuan baikku kepadanya? Rasulullah menjawabnya, ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Baru thumma abuk. Jadi perilaku baik anak kepada ibu harus 3 kali lebih baik daripada perilaku baik kepada bapak. Bukan berarti bapak disepelekan. Bapak harus dihormati dengan baik, ibu di 3 kalikan dari itu. Ya. Kemudian saya kira sementara begitu, maka Allah itu memberi nasihat kepada kita supaya kita itu berperilaku baik terhadap orang tua dan terutama ibu, karena peran ibu mulai dari hamil, ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kami memberi nasihat kepada manusia supaya berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang diberikan contoh di sini ibunya. Ibunya itu ketika hamil itu dalam keadaan lemah, makin lemah, makin lemah. Karena kandungannya makin berat, makin berat. Setelah lahir, dia harus merawat anak ini sampai dipisah, ya, disapih. Itu disebutkan penyapihan itu ketika umur 2 tahun. Umur 2 tahun ini tidak harus pasti 2 tahun, kira-kira boleh lebih, boleh kurang. Nah, terus kita karena mendapat kenikmatan dari Allah dan kenikmatan dari Allah dan dari orang tua, maka kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Nasihat Allah supaya kita itu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat, terutama dalam memahami bahwa Allah membuat segala sesuatu itu berpasangan. Berpasangan itu di semua bidang, termasuk perilaku baik dan perilaku buruk yang nanti berakibat ada surga dan ada neraka. Silakan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Reza Bulan. Apabila ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti di masjid atau yang mengikuti via online, tercatat 90 orang yang mengikuti kajian via online, kami persilahkan jika ada pertanyaan. Ada? Mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan di akhir-akhir ini juga bagaimana Ustadz menjelaskan peran ibu yang cukup besar. Nah, saat ini ada gerakan yang namanya gerakan feminisme, mungkin dari dulu juga udah ada ya. Gerakan feminisme itu kan yang meminta kesetaraan perempuan gitu. Nah, sebetulnya Islam mengatur perempuan ini sampai sejauh mana sih Pak Ustadz perannya, terus apakah memang semua harus sama? Kalau ngelihat tuntutannya kan mereka kayak merasa kesetaraan gender ini jadi isu yang dalam itu yang kemudian bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Saya lebih melihat secara umum ya, orang-orang non-Muslim itu berusaha untuk menyerang Islam dari berbagai arah. Dari arah pemerintahan, kekuasaan, itu mereka berusaha merebut. Dari segi akidah, dari segi pelajaran, itu mereka juga berusaha untuk menggerus syariat Islam. Ya, sebelum menjawab ini saya kasih contoh dulu bahwa misalnya begini. Dalam Islam itu nikah umur 15 boleh nikah nggak? Boleh. Boleh. Malah zaman Rasulullah dulu, ini tradisi zaman dulu ya, tradisi zaman dulu. Begitu seseorang itu sudah memasuki balik wanita, itu diumumkan di Darul Idarah, di tempat permusyawaratan itu diumumkan bahwa
Pak Andi anaknya sudah mulai balik tuh. Terus supaya menjadi perhatian, nanti lalu ada yang berminat, aku yang melamar. Jadi lamaran itu seringkali tidak lama setelah balik. Itu tradisi. Apakah itu pedofil? Belum tentu. Karena mereka itu nikah, setelah nikah tidak harus satu rumah. Ya. Mereka nikah tapi masih ikut orang tuanya. Jadi jangan dituduh bahwa itu eh, apa namanya berhubungan seks dengan anak kecil. Itu tradisi. Nah, terus orang mencoba memperbesar isu bahwa nikah dengan anak kecil itu suatu penganiayaan atau suatu kezaliman. Dianggap itu pedofil. Supaya nanti serangannya adalah Islam. Yang serangannya Islam. Terus undang-undang dibuat juga umurnya yang cukup. Memang masuk akal kalau pernikahan ketika sudah matang itu lebih baik. Ya. Tapi itu ingin menggerus pelajaran Islam. Terus misalnya yang belakangan ini, bahwa hubungan suami istri itu harus suka sama suka. Kalau tidak suka sama suka, itu perkosaan. Jadi aneh, ada memperkosa istri sendiri. Ini menghantam pelajaran Islam bahwa istri harus nurut kepada suami ketika diajak berhubungan. Karena apa? Kalau tidak dituruti, suami ini akan mencari wanita lain. Kalau mencari wanita lain, itu berarti perzinahan. Nah, yang membuat undang-undang ini ingin menyerang Islam bahwa ya punya hak yang sama dong, laki-laki dan perempuan. Tidak hanya laki-laki yang punya keinginan, perempuan juga punya keinginan. Tapi dibalik lagi, siapa yang mensponsori? Si apa namanya? Kalau pelacuran itu apa koordinatornya? Si PIM, bahasa Inggrisnya PIM. Apa? Ya itu si orang-orang yang bisnisnya itu pelacuran. Nah, kalau kalau Gremho, suami itu Ustadz. selalu dilayani istri, nanti pelacuran tidak laku. Misalnya begitu. Jadi menyerang begitu. Nah, em, persamaan hak itu juga begitu. Mereka mereka lupa, mungkin tidak lupa karena memang tujuannya menyerang ajaran Islam. Islam ini kan mengakui kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan dan kekurangan itu dimaksudkan supaya saling menutupi. Saling menutupi, saling menolong, maka peran suami dan peran istri harus berbeda. Kalau perannya harus sama, itu nanti tidak saling mengisi. Ya, misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus mandiri dan bisa membuat istri mandiri, bisa memberdayakan, membuat istri berdaya. Terus jadi di situ mengandung pengertian suami harus memberi nafkah kepada istri. 100%. 100% harus dicukupi oleh suami. Nah, kemudian istri fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Istri harus nurut kepada suami. Nah, biasanya karena ini suami mempunyai jasa kepada istri, udah kamu di rumah saja, makanan dan sebagainya, kebutuhan itu aku yang mencari. Terus suka suami merasa superior di atas dan istri merasa inferior, merasa dia hidupnya menumpang suami. Tidak harus begitu. Istri punya peran yang besar dalam hal terutama mendidik, merawat dan mendidik anak. Kan tadi saya sebutkan bahwa surga itu tergantung steps, ya, tergantung langkah-langkah ibunya. Kalau ibunya itu bekerja, maka perhatian untuk anak dan pendidikan untuk anak menjadi kurang. Anak itu menjadi kurang kasih sayang.
kurang kasih sayang adalah sumber nomor satu untuk kenakalan anak. Tidak adil seringkali dilakukan oleh suami. Suami minta, ayo kita sama-sama kerja. Terus eh, duitnya digabung. Saya melihatnya itu tidak adil. Karena apa? Ketika bekerja, suami kerja, istri kerja, sama. Effortnya itu sama. Tapi coba, pagi hari bangun tidur, yang ngurusi anak siapa? Ibu. Jadi dia harus ngurusi anak, bukan hanya anak. Suami pun juga yang ngurusi ibu, istri ini. Mana sarapannya? Kopinya mana? Enak aja, seperti tuan aja. Terus habis itu kerja sudah capek di rumah mengurusi anak dan istri, dan suami, terus kerja. Pulang-pulang nanti yang ngurusi anak. Siapa kok belum mandi? Ayo mandi sebelum tidur, ngatur macam-macam. Yang ngurusi siapa? Ibu lagi. Jadi load, ya, beban untuk wanita menjadi besar sekali. Dan itu mungkin bisa dipakai sebagai pengertian bahwa jumlah orang yang stres wanita lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Karena apa? Posisinya yang inferior. Karena mentang-mentang dia yang mencari penghasilan, dia merasa superior. Padahal coba deh bapak-bapak, kalau ya ini kita sudah kelewat waktunya ya, yang masih muda, coba cuti, urusi anak, mana lebih berat ngurusi anak dan ngurusi pekerjaan? Ngurusi kerjaan lebih ringan. Saya pernah mencoba begitu, ya Allah, beban ibu ini begitu berat. Maka sejak dulu saya membebaskan istri, tidak usah kerja. Nah terus kalau aku butuh duit gimana? Nggak usah khawatir. Semua duit yang aku punya, dari manapun itu halal, kamu yang pegang. Jadi dulu saya nggak pernah pegang duit. Kalau saya beli bensin, minta sama istri. Gaji langsung masuk ke rekening, yang ngambil istri. Saya butuh bensin, minta duit dong untuk beli bensin dan sebagainya. Karena apa? Supaya meyakinkan istri itu tenang bahwa kewajibanmu ngurusi rumah tangga itu jauh lebih baik daripada kamu bekerja. Nah, itu emansipasi wanita itu seringkali merusak semacam itu. Tangerang dulu pernah bikin peraturan bahwa wanita tidak boleh dipekerjakan di malam hari. Eh, itu feminis protes. Ini diskriminasi. Coba deh peraturan daerah itu bunyinya gimana sih? Peraturan daerah itu bunyinya supaya tidak dilecehkan, supaya tidak dijahati oleh orang. Alasannya bukan karena agama, alasannya keselamatan wanita. Tapi karena mereka itu benci pada Islam, mereka menganggap ini Islamisasi. Ini Islamisasi. Itu kalau orang benci pada Islam, nggak bisa berpikir sehat. Ya, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan online dari Pak Pribu Dimas dan Pak Taha. Saya bacakan langsung keduanya. Dari Pak Pribu Dimas, Assalamualaikum Ustaz. Sejauh mana pengaruh kedurhakaan atau suka melawan atau suka membantah istri pada suami terhadap kelakuan atau masalah anak-anak dalam keseharian? Itu dari Pak Pri, dari Pak Juswil Taha. Bismillah, izin bertanya, bagaimana ayat 3 ini dengan untuk orang berkelamin ganda sebagai ciptaan Allah? Apa? Oh, ganda. Berkelamin ganda. Untuk yang pertama Pak Pribudi, Pak Pribudi Mas, terima kasih Pak Pribudi. Begini, suami istri itu memang seringkali berbeda pendapat. Terus ada kedurhakaan atau suka melawan atau suka membantah. Ini yang membantah istri ya. Gini Pak, seringkali suami itu menganggap kalau istri itu membantah itu dianggap negatif. Tidak selalu Pak. Ini karena tidak ada contoh kan. Tidak ada contoh, maka saya mengatakannya tidak selalu istri membantah itu jelek. Kalau istri itu wanita yang normal,
seringkali istri yang membantah itu sebenarnya bantahan itu peringatan. Peringatan. Tapi karena suaminya egois, dia merasa benar. Ketika diperingatkan, dia merasa dibantah, merasa harga dirinya diturunkan. Karena merasa harga dirinya diturunkan, maka dia marah. Terus menganggap istrinya cerewet. Padahal cerewetnya isinya apa? Jadi dilihat isinya apa, jangan buru-buru dilihat itu membantah. Makanya tadi saya bilang, mengukur harga diri harus dengan ketakwaan. Kalau kita mengukur harga diri dengan ketakwaan, kita bisa melihat omongan istri membantah itu apa isinya. Kalau isinya itu hal yang baik, ya jangan dibilang itu cerewet. Kalau suami bilang cerewet seringkali itu karena suami itu egois. Nah, kalau istri memberi nasihat, suami tidak gubris, maka nasihat itu diulang-ulang. Dari sini kita melihat bahwa istri itu adalah wanita yang paling sabar dalam hal memberi nasihat kepada suami. Kalau suaminya bandel, nadanya makin tinggi karena dia dinasehati dengan cara yang halus, nggak mempan. Lalu terus nadanya tinggi, terus dibilang ngomel-ngomel. Oh, itu kan nasihat. Makanya jangan mengukur harga diri dari duit. Mentang-mentang suami itu yang memberi duit kepada suami, dia merasa harga dirinya lebih tinggi. Enggak, keukurannya mesti ketakwaan. Nah, jadi karena nggak ada contoh, ini belum tentu Pak. Bisa jadi itu wanita itu justru yang baik. Kemudian untuk Pak Yuswil, bahwa apakah apa tadi orang kelamin ganda. Wah ini saya tidak bisa menjawab Pak. Ini mungkin Pak Dr. Basuki bisa lebih lebih mengerti, lebih bisa menjawab karena saya tidak mempunyai ilmu itu. Kalau kita melihat hanya dari teks Al-Qur'an, Al-Qur'an itu menyebutnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Tidak ada khunsa. Khunsa itu tidak laki, tidak perempuan, atau ya laki, ya perempuan. Nah, Allah tidak menyebut di dalam Al-Quran satu kata pun tentang khunsa. Terima kasih Pak Yuswil. Sebenarnya saya sebelum sebelum membahas ini, saya sudah membaca tafsir, membaca komentar ulama. Kok di situ tidak ada khunsa ya? Nah, kalau melihatnya teks, berarti sebenarnya khunsa itu tidak ada. Khunsa itu lebih ke perilaku. Tapi kalau buktinya ada yang mengubah kelamin dan terjadi. Nah, itu yang bisa menjawab Pak Dr. Basuki. Saya mohon maaf ya. Kalau secara umum itu apa namanya ada yang Al-Qur'an menyebutnya zakar dan unsa. Tidak pernah disebut khunsa. Khunsa itu antara laki dan perempuan. Wallahu alam, saya tidak berani lebih detail lagi Pak Yusuf. Terima kasih. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memotivasi kita untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, terutama bahwa harga diri kita itu tidak ditentukan karena kita laki atau karena kita perempuan, tapi ketakwaan kita, maka kita mesti hati-hati. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, termasuk ada surga, ada neraka. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk neraka, kita usahakan melakukan perbuatan-perbuatan yang rutenya menuju ke surga. Dan kita tidak bisa menjaga itu kalau kita tidak memperkuat iman. Oleh karena itu kita usahakan selalu belajar untuk memperkuat iman dan kita mohon kepada Allah agar Allah memantapkan dan menetapkan iman tetap bersemayam di hati kita sepanjang masa sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz. terima kasih juga Jazakallah Ibu. khair. Assalamualaikum.